Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Gara-gara ponsel, satu mobil terguling di Bandar Lampung. Mobil Honda HR-V nomor polisi BE1788YP terguling ke tepi tanjakan Jalan Selamat Riyadi, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Senin 8 November 2021 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, mobil ini dikendarai seorang wanita bersama dua anaknya yang masih balita. Mobil tersebut melaju dari arah Jalan Gatot Subroto. Saat tiba di tengah tanjakan, mobil tersebut sempat berhenti. Pengemudi yang belum diketahui identitasnya ini berhenti lantaran menerima panggilan telepon yang masuk ke ponselnya. Namun pada saat yang bersamaan datang sepeda motor dari arah berlawanan hendak masuk ke gang yang berada di sebelah kiri mobil. Mengetahui hal tersebut, wanita ini berinisiatif untuk menggeser posisi mobil agar motor tersebut dapat melintas. Diduga pengendara kurang fokus karena memegang ponsel, mobil tersebut mundur tanpa kendali. Alhasil, mobil berwarna silver ini bergerak masuk ke lajur berlawanan hingga akhirnya terguling ke tepi tanjakan. Saksi mata yakni Suwandar mengatakan pengemudi dan dua balita di mobil tersebut selamat. Korban langsung keluar setelah posisi mobil terbalik di pinggir tanjakan. Suwandar menyebut pengemudi mobil merupakan warga perumahan Aman Jaya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Oleh karena itu, lanjut Suwandar, korban langsung menghubungi pihak keluarganya. Sementara itu, Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Hari Budianto mengatakan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar. Pihaknya menurunkan anggota Babin Kamtibnas untuk membantu di lokasi. Hari memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Berita selanjutnya, tim Densus 88 kembali amankan satu orang terduga teroris di Lampung. Tim Detsmen khusus 88 anti teror Mabes Polri dikabarkan kembali mengamankan satu orang terduga teroris di wilayah hukum Polda Lampung pada Senin 8 November 2021. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Pandra menerangkan terduga teroris yang diamankan tersebut berinisial P. Ia diduga juga terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah. P diamankan di wilayah Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Pandra mengatakan P diamankan saat sedang bekerja di sebuah bengkel. Menurutnya saat ditangkap P bersikap kooperatif. Diamankan tanpa perlawanan, P juga cukup kooperatif dan mau menjelaskan semua mengenai aliran dana dari JI. Pandra membenarkan P yang diduga terlibat jaringan Jamaah Islamiyah merupakan Ketua Umum Istiqsot Korwil Lampung. P juga merangkap sebagai Ketua Tim I Istiqsot yang meliputi 3 wilayah, yakni Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu. Pandra menambahkan giat yang dilakukan tim Densus 88 ini baru sebatas penangkapan atau pengamanan terhadap terduga teroris. Artinya tim Densus belum melakukan penggeledahan sehingga belum diketahui barang bukti apa saja yang ikut diamankan. Berita selanjutnya, Wali Kota Bandar Lampung maksimalkan vaksinasi keliling. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menggalakkan vaksinasi keliling sebagai bagian dari program penanganan COVID-19. Dengan menggeber vaksinasi, ia berharap herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat Kota Bandar Lampung bisa tercapai. Eva mengungkapkan hal itu dalam dialog santai saat menyambut kunjungan pemimpin perusahaan Tribun Lampung yang baru yakni Erniwati Majaga pada Senin 8 November 2021. Selain Erniwati, turut hadir pemimpin perusahaan sebelumnya yakni Iin Wahyuningrum yang pindah tugas ke pos Kupang untuk jabatan yang sama serta sejumlah manajer. Demi tercapainya target vaksinasi seluruh warga Bandar Lampung,
pihaknya keliling door to door ke rumah-rumah warga yang belum mendapatkan vaksin. Dalam upaya vaksinasi keliling tersebut, Eva merasakan suka duka mengajak dan memberi pengertian kepada warga agar mau mengikuti vaksinasi. Pernah ada warga yang tidak mau divaksin sampai bunda ditunggui di rumahnya. Setelah diberi pengertian akhirnya mau juga divaksin. Eva turut memaparkan berbagai upaya Pemkot Bandar Lampung untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Mulai dari menata pasar, mengelola sampah hingga mendorong kemajuan usaha mikro atau kecil dan menengah. Penataan pasar SMAP sudah berjalan, pengelolaan sampah juga terus dilakukan. UMKM kami beri sport katanya. Yang terbaru pihaknya meresmikan Taman UMKM Bung Karno di Jalan Gatot Subroto. Terkait kehadiran pemimpin perusahaan Tribun Lampung yang baru Erniwati Majaga, Eva mengatakan selamat datang. Ia berharap kerjasama antara Pemkot Bandar Lampung dan Tribun Lampung terus terjalin. Pada akhir kunjungan, Eva memberikan cenderamata kepada Erniwati serta Iin Wahyuningrum. Berita selanjutnya, kondisi dermaga Bom yang alami kerusakan. Salah satu bangunan tempat kapal nelayan bersandar di dermaga Bom Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sangat memprihatinkan. Pantauan di lokasi bangunan tersebut sudah tidak memiliki atap lagi. Bahkan beberapa tiang bangunannya hancur dan nyaris roboh. Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya itu, bangunan itu sudah lama dibiarkan tidak terawat seperti itu. Sejak dibangun 2019 silam, setelah tsunami melanda Kalianda, bangunan itu dibiarkan tidak terawat seperti itu. Atapnya sudah lama lepas karena tertiup angin. Beberapa tiang bangunannya sudah mulai patah dan nyaris mau roboh. Padahal katanya dermaga Bom Kalianda ini mau dijadikan dermaga kuliner dan tempat wisata. Bagaimana wisatawan ingin datang kalau melihat bangunannya seperti itu? Ia pun berharap pemerintah daerah untuk segera memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah mulai rusak. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah mulai rusak dengan segera, terutama yang di pinggir dermaga karena bangunan itu merupakan akses mereka untuk naik ke kapal. Warga sekitar takut sewaktu-waktu ombak besar datang, bangunan tersebut roboh tersapu ombak. Mereka juga berharap supaya sampah-sampah yang berada di depan pintu masuk segera dibuang, supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tempat itu juga terlihat bersih. Bagaimana pengunjung mau berwisata di situ kalau tempatnya sendiri tidak bersih, ungkas seorang warga dari Lampung Selatan. Berita selanjutnya, jembatan Waipidada Tulang Bawang rusak parah, hampir tak bisa dilewati. Jembatan Waipidada 4 yang membentang di atas jalan provinsi di Kecamatan Gedong Aji, Kabupaten Tulang Bawang jebol dan nyaris tak bisa dilewati. Mirisnya, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum, melalui penelusuran di LPSE dan pantauan di lapangan, Pemprov justru melakukan rehabilitasi pengecetan di sejumlah titik jembatan di Tulang Bawang yang kondisinya jauh sangat baik dan tidak ada kerusakan. Lebih parahnya, dari sejumlah titik jembatan yang dilakukan peningkatan diduga dikerjakan tidak sesuai dengan juklak dan juga juknis. Jembatan Waipiring di Simpang Unit 8 Jalan Rawapitu misalnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan drainase yang terhubung ke jembatan malah menggunakan batu sejenis batu kapur. Bukan batu belah hitam seperti pada umumnya yang digunakan untuk proyek-proyek jalan maupun drainase. Adi Pratama, masyarakat setempat menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum kontraktor untuk menutupi kecurangan. Bukan tidak bersyukur dengan adanya pembangunan di daerahnya, namun bila pengerjaan seperti demikian tentu pihaknya sangat kecewa dan menyesalkan. Dinas PU harus bertindak, jika perlu penegak hukum harus mengusut, kata Adi. Ia menambahkan pada rehabilitasi jembatan Waipiring dari awal warga telah mengendus kecurigaan. Sebab sejak pertama kali material batu diturunkan datangnya tengah malam. Setelah dicek esok paginya ternyata batu yang diturunkan bukan batu belah hitam, tapi batu coklat mirip batu kapur.
Kecurigaan bertambah saat diketahui proyek telah mulai dilaksanakan, namun masyarakat tidak menjumpai adanya pelang nama proyek sebagai sumber informasi. Jadi warga tidak tahu pelaksanaannya dari CV atau PT mana dan berapa anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut. Sementara itu berdasarkan penelusuran di laman LPSE Lampung, salah satu titik rehabilitasi jembatan dikerjakan oleh CV Naresa yang beralamatkan di Metro Lampung dengan pagu anggaran 150 juta rupiah. Hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan tersebut belum dapat dikonfirmasi. Berita selanjutnya, tim TK Polres Lampung Tengah amankan pria pemilik senjata rakitan. Tim khusus anti bandit Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah menangkap seorang warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Waipangubuan karena memiliki senjata api rakitan. Kepala Satreskrim AKP Edi Korinas mewakili Kapolres AKBP Oni Prasetya mengatakan, penangkapan pelaku Firly berusia 29 tahun berkat laporan warga yang mengaku resah karena ada seorang warga yang kerap membawa senpi rakitan. Setelah laporan warga, pihak kepolisian dalami dan akhirnya dilakukan penggerebekan di rumah pelaku di Kampung Tanjung Ratu Ilir pada Kamis 4 November 2021 lalu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan penggeledahan di seputaran rumah pelaku Firly, akhirnya polisi menemukan barang bukti senjata api yang dimaksud di dalam kamar pelaku. Pihak kepolisian temukan barang bukti 2 unit senpi rakitan jenis pistol di dalam tas pinggang warna hitam yang diletakkan di atas ranjang tidur pelaku. Selain 2 pucuk senjata api rakitan, polisi juga menemukan barang bukti lain berupa 4 butir amunisi aktif kaliber 3/8 mm yang juga disimpan di dalam tas tersebut. Setelah pelaku Firly dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, ia mengaku jika 2 pucuk senpi ilegal itu adalah miliknya. Pelaku Firly juga menyebutkan bahwa senpi ilegal tersebut ia gunakan sebagai alat untuk melakukan aksi kriminalitas pencurian motor di wilayah Bandar Lampung beberapa hari sebelumnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Firly dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-setingginya yakni 20 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.